Yo guys, di video kali ini gue mau kasih tutorial untuk mulai trading di Quotex untuk pemula. Bahkan bisa lewat HP ya guys. Kalau gue sekarang kasih tutorial lewat komputer, tapi kalian bisa lewat HP doang. Soalnya sama, cuman beda posisi menunya sedikit ya. Oke, jadi cara di video kali ini gue bakal breakdown mulai dari cara daftar, cara depo, cara withdraw, sampai strategi basic ya, basic strategi, indikator apa yang saya use, gimana cara analisa market dan lain-lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita start. Pertama, tutorial daftar. Gimana cara daftar? Nah, pertama kalau mau daftar itu langsung buka website quotexasli.com. Itu website aslinya ya, karena di luar sana banyak website yang palsu, harus hati-hati. Yang asli itu link terbarunya hanya quotexasli.com. Nah, kalau udah dibuka, itu akan membuka seperti ini ya, quotexasli.com. Nah, itu akan, oh ini gue udah login ya, sebentar. Itu kalau dibuka akan membuka halaman seperti ini. Nah, ini silahkan daftar, register ya, masuk. Kalau belum punya akun, register. Setelah register nanti dapat email untuk konfirmasi, buka emailnya, konfirmasi lewat sana, diklik linknya. Atau kalau yang udah punya akun bisa login ya. Seperti gua tadi udah login ya. Ini tinggal registrasinya saja ya. Currency-nya pilih IDR ya atau rupiah. Kalau nah di sini nih ada currency-nya, pilih IDR ya guys. Tapi tenang, ini currency-nya bisa diubah ya guys. Ya, IDR Indonesian rupiah, bukan US dollar ya. IDR mana tadi? IDR hilang lagi. Nah, kalau nggak ada oh bukan IDR di sini, INR. Nah, kalau nggak ada IDR di sini, oh karena udah diselect makanya nggak keluar ya. Nih, IDR di sini ya, di bawah BRL ada IDR. Oke, sip. Ini cara daftar. Kalau daftar, misalnya kalian nggak depo, tenang, bisa akun demo guys. Ya, bisa akun demo. Sekalian itu kalau daftar pakai link quotexasli.com dapat saldo demo 140 juta gratis. Itu sebagai bentuk promo ya. Itu nggak berlaku selamanya, hanya berlaku saat ini. Nah, itu dapat akun demo, kalian bisa pakai dulu. Akun demo sama akun asli itu sama persis guys, nggak ada bedanya ya. Cuman bedanya saldonya nggak bisa ditarik, itu doang ya. 140 juta nggak akan habis-habis tuh, buat latihan dulu. Nanti kalau udah jago baru akun asli. Oke. Terus kalau udah di akun demo, oke nih udah di akun demo, mau depo gimana biar jadi saldo asli? Oke, mau depo tinggal diklik menu yang di atas kiri sini. Kemudian klik menu deposit ya, deposit. Bisa deposit pakai semua macam nih, bahkan pakai Bitcoin pun bisa. Gua saranin karena kita di Indonesia pakai OVO atau QRIS. Kalau QRIS itu support semua berarti ya, GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, semua e-wallet support ya. Karena pakai QR code tinggal di-scan. Tapi QR itu maksimum depositnya cuma 2 juta. Kalau mau lebih gede pakai Doku ya, pakai Doku. Ini Doku itu bisa virtual account, bisa macam-macam ya. Diklik aja pakai Doku. Tuh, maksimum ini 10 juta pakai Doku. Ya, tinggal diklik saja. Nih ya, coba ya kita klik. Nih anggap kita 1,4 juta. Klik deposit. Nah, dia akan membuka seperti ini page. Tunggu aja. Dan bisa bayarnya di sini Doku. Tapi kalian harus punya akun Dokunya ya guys. Harus punya akun Doku ini. Kalau tinggal dibikin aja akun Doku, nanti pakai Doku itu bisa bayar pakai virtual account, bisa pakai GoPay, OVO, ShopeePay, semua bisa ya. Atau QR atau OVO lah. Kalian kalau deposit di bawah 2 juta bisa pakai QR nih, maksimumnya 2 juta. Ini instan, langsung masuk. Nah, untuk bonus deposit ini bisa pakai bonus ya. Kalian bisa pilih, kalau depositnya besar bisa bonusnya pilih yang lebih besar. Mantap kan? Misalnya 20% bonus. Itu deposit 1 juta dapat 1.200.000. Mantap kan? Nah, iya boleh nih pakai bonus. Tapi dia ada minimum depositnya tuh, lihat. Kayak gua deposit 1,4 juta nih, nggak bisa pakai bonus yang lebih gede-gede, cuma bisa yang 20%. Intinya deposit semakin gede, bonusnya bisa semakin gede. Oke, itu adalah untuk tutorial deposit. Kalau kalian mau pakai saldo real ya. By the way, ini BCA-nya bukan virtual account. Ini biasanya pakai klik BCA ya guys. Kalau mau yang virtual account yang lain,
pilih-pilih aja, bisa nih yang virtual account yang lain. Kalau kalian pakai BCA, gue saranin pakai dompet doku atau pakai QR code aja, nanti langsung di scan ya. Oke. Ini banyak macam-macam, tinggal pilih aja ya metode pembayarannya mau yang mana, atau via bank juga bisa nih ya, Bank Indonesia ini bisa guys, tinggal dipilih saja. Oke, depo udah tahu ya caranya, gampang kan? Kalau udah, by the way ini akunnya gua akun baru ya, makanya kecil, gua saldonya ada di akun lain yang banyaknya. Oke, ini khusus tutorial. Next, tutorial withdraw. Gimana cara withdraw nih? Udah depo, gimana withdraw? Nah ini ya, tinggal klik ke menu penarikan. Tapi untuk withdrawal kalian itu harus masukin KTP terlebih dahulu ya guys. Konfirmasi, verifikasi ya, verifikasi akun. Verifikasi akun itu caranya ada di profil ya guys. Di profil tinggal masukin saja ini verifikasi dokumen, foto KTP, udah ya. Nanti kalau udah foto KTP baru bisa withdraw, penarikan. Dan untuk withdrawal tinggal kalian ini aja, nanti tinggal diisi KTP-nya dan baru dia bisa withdraw ya. Nanti diisi ini ya, misalnya kayak gini, metode pembayaran Bank Indonesia, nomor rekeningnya apa semua diisi aja ya, banknya bank apa, cabang banknya lokasi mana ya, kan cabang ada kantor cabang jalan mana, kantor cabang mana, kotanya mana, wilayah, nomor rekening, ini paling penting. Jangan sampai salah ya guys, pastikan benar. Nah udah, depo withdraw udah tahu, ini bagian gampang. Nah sekarang mari kita masuk ke bagian gimana sih cara analisa, gimana cara profit. Oke, gua kasih tahu strategi simple ya. Sebenarnya strategi itu sangat banyak, sangat amat banyak. Tapi yang gua akan kasih tahu sekarang adalah strategi untuk pemula yang disarankan oleh Ken Wilboy ya, strategi pemula Ken Wilboy ini. Dulu awal-awal gue trading sampai sekarang juga masih sering gue pakai karena sangat mudah analisanya. Nah, strategi ini membutuhkan dua indikator. Pertama pakai Bollinger Band, kedua pakai RSI. Ya, Bollinger Band sama RSI. Gimana cara pakai Bollinger Band? Gimana cara pakai RSI? Apa itu Bollinger Band? Apa itu RSI? Sini gue jelasin. Bollinger Band adalah suatu indikator untuk menandakan ini ya, momentum, untuk menandakan untuk dia membuat ini nih yang disebut indikator Bollinger Band. Bollinger Band itu indikator untuk menandakan kapan harganya sudah terlalu tinggi, kapan harganya terlalu rendah, kapan harganya belok terlalu jauh ke bawah, belok terlalu jauh ke atas ya. Di indikator nih, pertama untuk munculin indikator Bollinger Band sama RSI, gue mau kasih tahu dulu. Klik logo di bawah kiri ini yang kayak gambar segitiga nih, gambar pensil, gambar jangka. Klik Bollinger Band ya, Bollinger Band. Nah, ini dihapus dulu semua ya, semua hapus semua. Nah, pertama kan kayak gini. Klik Bollinger Band, klik. Nah, tinggal disetel nih Bollinger Band-nya mau periode berapa sama simpangannya berapa. Yang gua sarankan periode 14, simpangan 2. Artinya apa? Periode tuh artinya rata-rata dari berapa candle. Kalau 14 berarti rata-rata dari 14 candle. Simpangan tuh apa? Simpangan tuh seberapa lebar ininya ya, pembatas atas sama pembatas bawah. Misalnya kalau 3 itu akan lebih lebar dibanding 2, dan 1 akan lebih rapat dibanding 2 ya. 2 itu sweet spot, 1 terlalu rapat, 3 terlalu longgar, 2 mantap. Itu Bollinger Band. Nih Bollinger Band. Cara pakainya sebentar ya, gua kasih tahu sebentar. Kalau RSI tinggal diklik aja ini RSI. Nah, gue saranin setelannya ini, periode 14, overbought 70, level oversold 30. Oke, back lagi. Nah, udah nih, ini Bollinger Band, ini RSI di bawah. Gunanya RSI itu apa? Gunanya RSI itu untuk menandakan kapan harganya sudah terlalu tinggi, kapan harganya sudah terlalu rendah, kapan terlalu banyak jual, kapan terlalu banyak membeli orang. Nah, gue balik lagi ya ke Bollinger Band. Gue jelasin ya. Bollinger Band itu fungsinya untuk menandakan kapan sudah, sama mirip RSI sih, kapan terlalu tinggi, kapan terlalu rendah, tapi bedanya ini lebih visual ya. Cara pakai Bollinger Band itu, kalian lihat ya. Kalau candle sudah menyentuh Bollinger bawah, dia akan cenderung mantul ke atas, arah sebaliknya. Kalau candle sudah menyentuh Bollinger Band atas, dia cenderung akan mantul ke bawah. Nggak selalu, tapi rumusnya
70-80% akan seperti itu. Contohnya nih, kita cari contoh ini nih, ya. Ini udah kena Bollinger Band atas candlestick hijau, berarti dia akan mantul ke bawah. Yes, nggak akan langsung mantul, tapi suatu saat mantul, dia mantul ke bawah. Nah, gitu. Terus ada lagi nih contoh. Ini sudah kena Bollinger Band bawah, maka dia akan mantul ke atas, dan benar di sini mantul ke atas. Nah, itu cara pakai Bollinger Band, ya. Kemudian RSI itu kalau sudah terlalu tinggi, maka dia akan turun. Udah terlalu rendah, maka dia akan naik. Cara tahu terlalu tinggi atau terlalu rendah gimana? Pembatasnya nih, 30-70% ke bawah. Kalau udah 30% ke bawah, berarti dia cenderung oversold atau terlalu banyak yang menjual. Ketika suatu market terlalu banyak yang jual, maka dia harganya akan turun, tapi nanti akan ada bandar yang membeli. Konsepnya seperti itu, akan ada bandar yang membeli, jadi harganya naik lagi, ya, seperti ini. Ketika harganya sudah terlalu rendah, terlalu banyak yang menjual, maka dia akan mantul ke atas, orang mulai beli. Nggak mungkin semua orang jual selamanya, pasti nanti ada yang beli lagi, gitu. Berarti harganya udah terlalu murah. Kalau harganya murah, saatnya kita buy atau pasang naik. Kalau harga sudah terlalu tinggi, saatnya kita sell atau pasang turun. Seperti itu ya guys. Ya, nih contohnya ya, RSI di sini, ini udah lewati pembatas 30 bawah, berarti dia udah terlalu bawah. Nih grafiknya yang ini ya, dia udah terlalu bawah, dan berarti kalau udah terlalu bawah dia akan mantul ke atas, dan betul di sini mantul ke atas sedikit, walaupun nggak mantul banget, tapi jadi sideways ke samping, tapi kan mantul. Nah seperti itu, dan ini udah overbought, terlalu banyak yang buy. Ketika terlalu banyak yang buy, harganya sudah terlalu tinggi, maka dia akan mantul ke bawah. Ya, karena ketika sudah terlalu banyak orang yang membeli, pasti nanti ada orang yang menjual. Pasti ada orang yang menjual banyak. Ya, ada orang yang take profit, jadi dijual di harga tinggi. Nah, makanya kita ketika harganya tinggi, kita juga harus menjual. Berarti kita pasang turun. Seperti itu, guys. Nah, kalau gue saranin trading di waktunya berapa? Kalau gua pribadi, gua suka waktunya di 1 menit aja, yang cepat dan singkat. Investasinya gimana nih? Investasinya kita mulai dari 1% saldo. Supaya apa? Supaya bisa kompensasi maksimal 2% dari saldo, guys. Ya. Oke, ini udah cukup untuk penjelasan Bollinger Band dan RSI-nya. Mari kita praktek ya, Nih, contoh ada lagi nih. RSI ini grafiknya sudah terlalu tinggi, maka dia kalau sudah terlalu tinggi harganya, maka dia akan turun. Dan betul di sini terlalu tinggi, ini lihat di sini, dan dia akan turun. Dan grafik RSI ini menandakan kapan bakal turun sebelum harganya turun. Bagaimana kita tahu bakal turun? Ininya sudah terlalu tinggi, gunungnya udah di pucuk, gitu guys. Ya, ini RSI dan Bollinger, dua-duanya saling membantu. Dua indikator yang gue suka pakai. Oke, mari kita praktek ya, Ini market sedang bergerak sideways. Diprediksinya agak sulit sebenarnya ya. Kita cari-cari market yang lain. Sebentar, cari-cari market. Nah, di sini boleh nih. Di AUD, gue di AUD CAD. Tapi jangan fix ya, market itu kita nggak boleh fanatik sama satu market. Market itu kita harus normal, berubah-berubah market itu, kadang A, kadang B, kadang C. Itu normal, sangat normal sekali guys. Oke, kita praktekin. Nah, ini tadi udah cenderung oversold. Dia udah cenderung oversold ya. Lihat, terlalu banyak dijual ke bawah, kena Bollinger Band bawah, RSI-nya juga rendah, dan sekarang dia mantul ke atas. Ini bakal naik. Siap-siap cari posisi untuk buy. Dan sebentar, dan kita pasang sebentar, analisa dulu ya. Oh, ini bakal downtrend, turun karena grafiknya sedang downtrend guys. Dari tadi kan naik dikit, turun lagi. Nah, cenderung untuk mengulangi, naik dikit turun, naik dikit turun, naik dikit turun. Ini juga bakal naik dikit turun gitu. Nah, lupa lagi, Bollinger Band ini ada garis atas, garis bawah, ada garis tengah. Garis tengah itu menandakan harga rata-rata guys, gitu, garis harga rata-rata.
Dan grafik itu cenderung akan selalu dia punya tekanan untuk ke tengah, ya, ke rata-rata. Ini lagi mau turun, kita siap-siap pasang turun. Dan tuh, cari posisi dulu, cari posisi pas dia agak naik dikit turun, langsung buy. Langsung sell maksudnya. Jadi ketika mau sell, kita sellnya itu pas grafiknya lagi naik turun, agak naik dikit terus sell. Seperti itu guys. Tapi yang lebih penting adalah money management. Jadi ketika kita salah prediksinya, kita bisa kompensasi. Maksimal kompensasi kalau strategi gua kompensasi ke 4 ya guys. Maksudnya kompensasi apa? Maksudnya kompensasi adalah saldonya di dobelin ya, 2 kali lipat investasinya kita. Misalnya kita di open posisi yang sekarang investasinya 14.000. Nah, kita ubah open posisinya nanti kalau dikompensasi 1 jadi 28.000, 2 kali lipat. Kompensasi kedua jadi 56.000, 2 kali lipat lagi gitu. Oke nih guys, ini apakah kita akan profit? Mari kita lihat. Dan 3, 2, 1 profit guys. Luar biasa, mantap profit ya di sesi kali ini. Nah, kalau di satu sesi udah profit, gue cenderung untuk move on ke sesi berikutnya. Maksudnya sesi apa? Maksudnya sesi adalah yang gue sebut sesi. Satu sesi itu terdiri, misalnya kalau kalian open posisi 14.000, terus kompensasi 1, kompensasi 2, misalnya salah prediksi, itu masih disebut satu sesi. Kompensasi 3 baru profit, berarti sesi itu baru profit. Kita reset, masuk sesi berikutnya. Di sesi berikutnya kita mulai open posisi dari saldo terendah lagi, dari investasi terendah 1% dari saldo 1-2%. Kenapa 1-2%? Supaya bisa kompensasinya banyak. Yang gua saranin kompensasi sampai berapa kali? Sampai 4 kali. Berarti open posisi kelima di suatu sesi, ya, kompensasi keempat. Itu yang gua saranin. Kenapa? Kalau udah lebih dari 4, udah terlalu resikonya tinggi, mendingan cut loss sesi berikutnya. Gitu. Jangan merasa, gua rugi apa. Kalau kalian kalah, udah kompensasi 5, 6, kalahnya salah prediksi, lossnya lebih gede lagi, udah nggak worth it. Ya, kompensasi 4 maksimal. Oke, ini tadi sudah kena RSI cukup rendah, bakal naik ini ya guys. Kita siap-siap, analisa gua naik, siap-siap open posisi. Dan sebentar ya, ada orang kan yang prediksi sebenarnya ini bisa nih gambar-gambar, mau pasang garis busur dan lain-lain. Tapi kalau gua nggak usah gambar-gambar. Yang penting kita lihat ini aja RSI dan Bollinger Band. Nah, ini cenderung akan turun karena marketnya lagi downtrend. Kalau naik itu hanya koreksi sedikit. Dan lagi naik, turun ya, pasang sell. Oke. Tadi hanya koreksi sedikit. Nah, 50 detik lagi. Jangan melawan tren. Ini lagi tren turun, kita pasangnya juga turun. Harus open posisinya sell, seperti itu guys. Kalau melawan tren sulit. Kenapa gua tadi hijau tapi hijau berarti lagi naik, tapi gue pasangnya sell. Kenapa? Karena gue tahu market lah sedang downtrend, kita follow the trend. Tapi gue open posisi ketika lagi ada kenaikan dikit. Supaya apa? Supaya aman. Seperti itu ya guys. Nah, gue mau ngejelasin lagi. Maksudnya candlestick ini ekor apa nih ya? Candlestick kan naik turun. Ekor ini apa nih garis ini? Ekor ini berarti candlesticknya, ini kan candlesticknya 30 detik nih. Selama 30 detik dia sempat bergerak naik turun, tapi candlesticknya itu begitu beres 30 detik, beresnya di sini gitu. Tapi selama 30 detik dia sempat naik turun. Ya, itu yang disebut ekor. Misalnya ekor atas nih ya, ekor atas kayak gini, ekornya panjang di atas. Berarti dia selama 30 detik ini, sesi 30 detik. Ini dia sempat naik ke atas ini, tapi turun lagi gitu. Kayak sekarang nih guys, ini lagi turun ya. Siap-siap, gua mau siap-siap open posisi turun. Tunggu agak naik dulu dikit, pasang. Nggak naik-naik. Set, oke, pasang. Turun.
Seperti itu guys. Trennya lagi turun, agak naik dikit, langsung pasang sell gitu ya. Dan kita dari tadi ini 3 sesi, 3 kali open posisi, 3-tiganya profit berturut-turut. Luar biasa sekali ya guys. Seperti itu guys caranya ya. Tapi ini bakal naik lagi, percaya sama gua. 1-2 candle, maksimal 1-2 candle bakal naik. Dan terbukti itu. Betul kan? Kenapa? Karena RSI-nya sudah terlalu bawah. Nih lihat, udah di angka 21% nih lihat. 20%. Itu sudah terlalu rendah guys. Kalau suatu market ketika harga sudah terlalu rendah, maka dia akan naik. Ketika harga sudah terlalu tinggi, dia akan turun. Gitu. Pembatasnya di RSI kelihatannya. Bakal naik atau turun di RSI kelihatan. Kemudian kalau candlesticknya gue suka pakai durasinya 30 ya, periodenya 30 detik. Jadi satu candlestick itu 30 detik terbentuk. Oke, kita profit lagi udah 3 kali open posisi, 3-tiganya profit berturut-turut. Analisa siapa dulu dong? Analisa Ken Wilboy. Nggak 100% gue akuin, tapi asal kita analisa udah bisa lebih dari 50% benar, itu kita udah profit terus. Seperti itu guys ya. Analisa gua nggak 100% benar, tapi di angka 70-80% itu udah bagus, udah profit terus. Itu guys. Yang penting itu kita bisa meminimalisir resiko, bukan benar setiap saat, beda. Ya money management. Open posisi pertama di suatu sesi jangan lebih dari 1-2% dari saldo, karena kita harus bisa kompensasi ya. Kalau kita buka all in, saldo 1 juta kita pasang 1 juta. Begitu loss, salah analisa, gimana? Saldo kita habis, boncos. Gitu ya guys. Oke. Kalau ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah atau langsung masuk ke grup Trabarnya ya. Grup Trabarnya itu ada linknya, langsung ada di deskripsi guys. Ya, grup Trabar. Nah, kalau kalian mau daftar, langsung di link quotexasli.com. Dan kita itu di grupnya Ken Wilboy itu mengadakan Trabar gratis setiap harinya guys. Linknya ada di deskripsi ya. Trabar itu apa? Trabar itu trading bareng. Ya, jadi nanti trading bareng ada gua sama mentor lainnya yang jago juga. Bukan cuman gua. Kita Trabar supaya kalian buat yang belum bisa analisa bisa kita kasih signal. Bisa kita kasih sinyal kapan harus buy, kapan sell supaya profit. Tapi goalnya kita adalah kalian supaya bisa analisa sendiri, jadi mandiri. Nggak usah mengandalkan mentor Trabar. Seperti itu guys. Jangan lupa untuk like, subscribe, klik lonceng di video ini. By the way, kalau kalian mau mentoring privat lebih dekat, kita ada program kelas online di Ken Wilboy Academy ya. Linknya ada di deskripsi. Sekarang lagi ada promo, jadi harganya mulai dari 99.000 doang. Ya. Thank you for watching dan salam cuan.